Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan mulai membahas statika dengan materi tentang pengantar statika. Pada segmen sebelumnya telah disampaikan bahwa statika mempelajari pengaruh dari gaya atau beban terhadap bodi atau struktur. Nah, pada kuliah ini statika diarahkan untuk menjadi dasar bagi analisis struktur, di mana gaya-gaya yang bekerja pada struktur, di sini misalnya di anjungan lepas pantai ini misalnya gaya-gayanya bekerja pada struktur, dan efeknya juga sama, ada reaksi yang terjadi di dasar struktur, di tempat di mana strukturnya menginjak ke dasar laut misalnya, dan gaya-gaya dalam yang terjadi itu terjadi di dalam setiap elemen struktur ini. Nah, dalam kuliah ini kita akan menemui struktur yang lebih teratur daripada bodi yang berbentuk sembarang seperti ini, namun belum akan serumit struktur seperti anjungan lepas pantai ini ya, yang elemennya mungkin bisa puluhan atau ratusan buah elemen. Sebagai ilustrasi, contoh struktur yang akan kita temui di kelas ini bisa berbentuk balok sederhana seperti ini, di mana ada gaya yang bekerja padanya, lalu akibat gaya yang bekerja ini akan muncul reaksi di tumpuan dari balok ini, dan di dalam balok ini akan muncul gaya dalam. Atau bentuknya bisa seperti struktur rangka begini, terdiri dari beberapa elemen yang disambung-sambung. Juga ada beban-beban yang bekerja padanya. Akibat beban ini akan ada reaksi di tumpuan dari struktur, dan di dalam masing-masing elemen ini akan terjadi gaya-gaya dalam. Ilustrasi lain misalnya portal seperti ini, terdiri dari beberapa elemen juga yang tersambung, ada gaya yang bekerja padanya, akibatnya nanti akan ada reaksi di tumpuan dari struktur ini, dan di dalam struktur ini akan ada gaya-gaya dalam yang bekerja. Nah, ketiga struktur ini akan kita analisis menggunakan konsep keseimbangan, ya, di mana dalam keseimbangan itu seluruh gaya-gaya yang bekerja pada struktur jumlahnya harus sama dengan 0. Ya. Jadi secara umum ditulis sebagai sigma F sama dengan 0. Tergantung dari gaya-gaya yang bekerja, ini bisa terdiri di atas satu persamaan saja, atau dua persamaan, atau bisa juga sampai 3 persamaan. Kalau Anda perhatikan ketiga struktur ini, semua adalah struktur dua dimensi, ya, atau struktur pada bidang. Ya. Nah, kita di kelas ini memang hanya akan membahas struktur dua dimensi. Ya. Pengembangan ketiga dimensi mungkin baru akan Anda temui di semester-semester akhir perkuliahan Anda. Ya. Namun persamaan keseimbangannya akan tetap konsepnya sigma F sama dengan 0. Hanya kalau tiga dimensi nanti sigma F sama dengan 0 ini bisa sampai 6 persamaan isinya. Dalam menyelesaikan problem-problem yang diberikan, mulai dari struktur yang sederhana hingga struktur yang rumit, kita akan melalui langkah-langkah pengerjaan yang kurang lebih seperti tergambar di sini. Pertama, mengenali informasi yang diberikan oleh problem tersebut, apa yang diketahui, kemudian apa yang ingin dicari atau ingin ditentukan. Lalu proses perhitungan diawali dengan menggambarkan free body diagram, di mana di sini semua gaya-gaya yang terlibat harus digambarkan, baik yang nilainya sudah diketahui atau diberikan oleh soalnya, ataupun yang belum diketahui. Nah, kemudian persamaan keseimbangan kita terapkan untuk mencari nilai-nilai yang belum diketahui tersebut. Terakhir, kita bisa periksa dengan konsistensi satuannya, artinya satuan-satuannya sudah cocok semua, dan common sense, ya, artinya apakah jawaban yang kita peroleh ini masuk akal atau tidak. Pada kelas ini kita hanya akan menggunakan kuantitas gaya dan jarak, ya. Jadi dalam sistem internasional satuan gaya itu adalah Newton, kilonewton, dan seterusnya. Sedangkan jarak biasanya kita pakai meter atau milimeter. Nah, di samping menggunakan sistem internasional, kadang-kadang kita juga akan menggunakan satuan US, ya, di mana gaya itu dalam pound yang ditulis lb ini, atau kilopound yang ditulis kip ini. Kemudian jarak dalam satuan US bisa dalam inci atau kaki, ya, atau foot seperti ini, ya. Kita tidak akan mencampurkan kedua jenis satuan ini, ya. Jadi kalau bekerja dengan SI ya SI aja dari awal sampai akhir. Kalau dengan satuan US ya satuan US saja dari awal sampai akhir, ya. Momen itu merupakan perkalian gaya dengan jarak, sehingga dalam satuan internasional momen itu nanti dalam Newton milimeter atau Newton meter atau kilonewton meter, kilonewton milimeter, kombinasi dari gaya dan jarak tersebut. Di dalam satuan US juga demikian, pound inch atau pound foot, atau bisa kilo pound foot, kilo pound inch, dan seterusnya.
Angka-angka yang digunakan dalam perhitungan cukup ditulis dalam 3 angka penting seperti contoh yang tertulis di sini, agar penulisan lebih rapi. Namun untuk perhitungan kita disarankan untuk menggunakan seluruh digit yang ada untuk menghindari kesalahan pembulatan atau round of error ya. Jadi kalau Anda menggunakan kalkulator, hasil sementara yang digitnya panjang bisa ditulis dulu di kertas buram atau disimpan di memori kalkulator. Atau kalau tidak, kita bisa gunakan spreadsheet komputer seperti Excel misalnya untuk melakukan perhitungan, di mana di layarnya hanya tertulis 3 angka penting, tapi sebenarnya angka yang lebih panjang ada tersimpan di dalamnya. Nah, demikian sedikit pengantar singkat tentang statika. Pada kuliah selanjutnya kita akan mulai berkenalan dengan gaya-gaya yang menyebabkan efek pada struktur kita. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.